Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Reiko Felicia Wardoyo dari kelas 10-9, absen 30. Saya pada hari ini akan mereview sebuah novel yang berjudul Gadis Pantai. Sekarang Mas Nganten belum mengerti, tapi pengalaman bakal membuat Mas Nganten memahaminya baik-baik. Tuhan senantiasa melindungi Mas Nganten hendaknya. Itu adalah sedikit kalimat dari novel yang saya baca, yang berjudul Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Siapa sih yang tidak kenal dengan Pram? Penulis legend asal Indonesia. Buku ini diterbitkan pada tahun 1962 sebagai cerita bersambung. Lalu penerbitan sebagai buku lengkap pada tahun 1987. Saat membaca buku ini, saya harus mengulanginya sebanyak 3 kali. Bagaimana tidak? Karena bahasanya yang susah dicerna ataupun dibaca. Bukan karena penulisannya yang jelek, tapi karena latar buku ini berlatar pada tahun penjajahan Belanda. Saat gadis pantai hanyalah anak kampung nelayan biasa yang tiba-tiba didatangi dan dilamar oleh bendoro besar dari kota. Perjalanan gadis pantai saat dibawa ke kota tidaklah mudah. Gadis pantai masih sangat muda saat dirinya didatangi oleh bendoro besar untuk dilamar. Dia masih berumur 14 tahun dan pernikahannya harus berjalan selama 2 tahun, dari 14 tahun beranjak ke 16 tahun. Pertama kali dia mengalami menstruasi atau haid itu saat dia sudah dibawa ke kota untuk dinikahi oleh bendoro besar. Kehidupannya di kota juga tidak baik. Dia merindukan kampung halamannya, yaitu kampung nelayan. Dia sering sekali merindukan bapak dan juga emaknya yang ada di kampung. Tetapi saat dia kembali ke kampung, mereka semua memperlakukannya dengan berbeda. Bagian favorit saya saat saya membaca novel ini adalah ketika gadis pantai dan juga pelayannya yang bernama Mardina kembali ke kampung nelayan. Di situ baru diceritakan banyak plot twist terjadi di novel ini. Ada pembajakan, bagaimana Mardina ujung-ujungnya tinggal di kampung nelayan tersebut, yang awalnya Mardina tuh kan anak dari seorang juru tulis. Dia tuh anak orang kaya, anak priai. Jadi dia sangat merendahkan gadis pantai yang cuman anak dari kampung nelayan tapi bisa dilamar oleh bendoro. Makanya saya melihat bagaimana gadis pantai tetap berdiri membela kampungnya sendiri, di kampungnya dia sendiri juga, bagaimana orang kampung menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kampung nelayan tersebut. Jadi bagian favorit saya adalah saat gadis pantai dan juga pelayannya dan juga kusir dokarnya kembali ke kampung nelayan bersama-sama. Semakin saya membaca buku ini, bukannya saya hanya melakukannya untuk menyelesaikan tugas. Tetapi semakin saya membaca buku ini, saya semakin mencintai buku ini. Bagaimana buku ini menjelaskan bahwa wanita, perempuan terlebihnya, perjuangan seorang perempuan di masa dan di kala itu. Perempuan yang hanya seumuran saya sudah harus dinikahkan. Bahkan laki-laki yang baru berumur 40 tahun saja sudah memiliki puluhan cucu, sebanyak 20. Kehidupan perempuan tidak lebih hanya untuk mematuhi melayani suaminya saja di rumah. Kehidupan gadis pantai di kota sangat-sangat menyedihkan. Dia hanya dianggap sebagai seorang pelayan atau sahaya bahasanya. Sedangkan saat ada pembantu baru datang yang ditugaskan untuk menemaninya, pembantu itu justru terlahir dari keluarga yang kaya, dari seorang juru tulis. Begitulah, dan dari situlah perjuangan gadis pantai dimulai. Bagaimana dia meminta suaminya berteman dengan salah satu pelayannya, yaitu Mbok Tua, dan bagaimana nanti Mbok Tua diusir dari rumah berbahan batu, rumahnya bendoro. Dan endingnya penuh dengan banyak sekali plot twist. Saya tidak bisa berhenti membaca endingnya. Di bagian ketiga dan juga keempat itu menjelaskan, mendeskripsikan perjuangan gadis pantai, perempuan muda yang masih berumur 16 tahun untuk melayani suaminya yang umurnya sangat jauh lebih tua daripada gadis pantai ini. Saya sangat merekomendasikan buku ini kepada teman-teman untuk teman-teman baca. Saya memberikan rate buku ini 9 dari 10. Akhir kata atau akhir video, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tio yang sudah memperkenalkan saya kepada Pram atau Pramudia Anantatur. Karena karya-karya beliau sungguh mengesankan bagi saya sudah mengecek, mereview, dan melihat
karya-karya beliau yang lain dan saya sangat tertarik untuk membaca novel-novel karya beliau. Saya sangat kagum kepada buku ini, kepada novel ini, karena ini mendeskripsikan perjuangan perempuan muda di masa penjajahan Belanda dan di masa adanya kasta. Ada orang priai dan juga orang kampung biasa. Dan bagaimana akhirnya saya bisa melihat bagaimana perjuangan tersebut membawa kita, Indonesia, bangsa ini, bisa sampai sejauh ini di masa modern sekarang. Saya banyak belajar dari karakter Gadis Pantai di sini untuk selalu berdiri tegap, mengangkat kepalanya, dan tidak menyerahkan kebebasannya kepada orang lain. Walaupun dia sangat nurut, sangat patuh kepada suaminya, Bendoronya, itu tugas dia dan dia menjalankannya dengan sangat baik. Akhir kata, terima kasih. Sampai bertemu lagi.